Nanang Hermawan statusnya belum menikah, pada Maret 2016 bekerja dan menerima upah harian sebesar 650.000 per hari. Pertanyaannya, berapakah PPh 21 jika Nanang bekerja selama 3 hari? Kemudian berapa PPh yang harus dibayar jika ia bekerja selama 7 hari? Dan berapa PPh yang harus dibayar jika ia bekerja selama 10 hari? Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu, upah Nanang satu hari adalah 650.000 ya. Batas minimal PKP, ingat kalau bekerja secara harian dikenakan pajak jika melebihi 450.000. Penghasilan Nanang kan 650.000 ya, berarti ini dikenakan pajak karena telah melebihi 450.000. Berapa PKP-nya? Berarti 650.000 dikurangi 450.000. PKP atau penghasilan yang dikenakan pajak adalah 200.000. Untuk tarif harian yaitu 5%, maka PPh terutangnya untuk Nanang selama satu hari adalah 10.000. Kalau dijumlah penghasilan Nanang dari hari ke-1 sampai hari ke-3 itu 1.950.000. Maka ini masih menggunakan lapisan tarif yang ini ya, 450.000 per hari atau 5%. Berarti dia tinggal penghasilan brutonya 650.000, kemudian PPh 21-nya ini ya 10.000 dari 200.000 dikali 5%, maka penghasilan Nanang yang diterima dari hari ke-1 sampai hari ke-3 adalah 640.000. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang bagaimana jika Nanang bekerja selama 7 hari? Nah, kalau misalnya bekerja dalam 7 hari, lebih baik kita hitung dulu berapa penghasilan bruto kumulatif. Karena ketika penghasilan bruto kumulatifnya sudah melebihi 4.500.000, itu perhitungan pajaknya akan berbeda. Kita runtut dulu ya. Penghasilan Nanang dari hari ke-1 sampai hari ke-7 itu kan sehari adalah 650.000 rupiah ya. Berarti kalau dikumulatifkan hari ke-1 adalah tetap 650.000. Hari kedua berarti 650.000 ditambah 650.000 jadi 1.300.000. Hari ketiga berarti 1.300.000 ditambah 650.000 1.950.000 dan seterusnya ya. Ini adalah penghasilan yang diakumulasikan. Ternyata di hari ke-7 penghasilan Nanang ini kalau diakumulasikan adalah 4.550.000. Nah, tadi kalau misalnya penghasilan kumulatif melebihi 4.500.000, maka harus perhitungannya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kita lihat cara hitungnya. Oke. Untuk penghasilan hari ke-1 sampai hari ke-6 ini tidak ada yang berubah. Perhitungannya sama dengan yang bekerja 3 hari, yaitu 5% dikali 200.000 karena penghasilan kumulatifnya belum mencapai 4.500.000. Jadi dari hari ke-1 sampai hari ke-6 PPh 21 yang dipotong atas penghasilan Nanang adalah 10.000 per hari. Saya beri warna ya. Nah, jadi dari hari ke-1 sampai ke hari ke-6 Nanang menerima penghasilan netonya adalah 640.000. Nah, bagaimana untuk PPh 21 di hari ke-7? Yang pertama, kita harus cari dulu jumlah upah sampai hari ke-7 adalah 4.550.000. Ini dari 650.000 dikali 7 ya, atau penghasilan 7 hari dijumlahkan. Nah, kemudian kita harus mencari PTKP harian. Tadi Nanang statusnya adalah tidak atau belum menikah, berarti dia hanya mendapatkan 54 juta yaitu WPOP ya, PTKP untuk pribadi. Karena penghasilan Nanang dibayarkan harian, maka dibagi 360 hari itu jadinya 150.000 per hari. Nanang kerjanya 7 hari, berarti dikali 7.
Jadi PTKP hariannya adalah 7 hari dikali 54 juta dibagi 360 hari, yaitu 1.050.000. Sesuai ya dengan yang ini, penghasilan bruto dikurangi PTKP. Oke, berarti penghasilan kena pajak Nanang adalah 3.500.000. Nah, kalau kita sudah tahu PKP, maka kita bisa cari pajaknya, yaitu 5% dikali 3.500.000. Ternyata 175.000. Ingat, 175.000 ini bukan yang harus dibayar Nanang, karena ini kan penghasilannya kumulatif hari ke-7, betul. Sedangkan hari ke-1 sampai ke hari ke-6 Nanangnya udah bayar pajak sebesar berapa? 60.000. Maka di hari ke-7 dia tinggal bayar sisanya, yaitu 175.000 dikurangi 60.000. Jadi PPh di hari ke-7 adalah 115.000. Oke, ngerti ya? Nah, sekarang gimana kalau Nanang kerjanya 10 hari? Nah, kalau misalnya kita udah bisa menghitung si kumulatifnya 4.500.000, maka di hari selanjutnya itu langsung aja upah sehari dikurangi PTKP harian, karena kan tadi udah melebihi 4.500.000 ya. Jadi di hari ke-8 kita nggak usah ngitung lagi kayak gini nih, tapi kita langsung aja hitung upah sehari 650.000, PTKP hariannya adalah 150.000. Dari sini ya, 54 juta dibagi 360 hari. Berarti sekarang PKP Nanang adalah 500.000. Jadi PPh pasal 21-nya adalah 5%. Atau di hari ke-8 Nanang akan dipotong PPh sebesar 25.000. Gitu ya, ngerti ya? Jadi hal pertama harus diperhatikan adalah ketika penghasilan hariannya sudah melebihi 450.000 atau belum. Kalau misalnya udah lebih dari 450.000, berarti tinggal dikali 5%. Cari dulu PKP-nya ya. Penghasilan bruto dikurangi 450.000 baru dikali 5%, kayak gini. Kemudian poin kedua, kita harus tahu kalau misalnya penghasilan kumulatifnya sudah mencapai 4.500.000, maka kita harus memperhitungkan si PTKP hariannya. PTKP hariannya itu harus dilihat statusnya, apakah menikah, apakah ada tanggungan, maka itu harus dilihat. Kemudian kalau hari seterusnya, di hari ke-8 dan seterusnya, itu Anda tinggal menghitung upah sehari dikurangi PTKP harian. Yang membedakan dari poin bekerja 3 hari dan 7 hari ini adalah PTKP. Kalau yang bekerja 3 hari, ini nggak ada PTKP-nya, jadi langsung aja dipukul rata, batas minimalnya 450.000. Tapi kalau yang 7 hari, karena udah sampai 4.500.000, maka dia mendapatkan PTKP. Nah, lain halnya, gimana kalau misalnya jumlahnya sudah lebih dari 10.200.000? Nah, berarti Anda menghitung upahnya itu, hitungan total upahnya harus disetahunkan, dan si PTKP-nya juga harus dihitung secara tahunan, gitu ya. Itu yang membedakannya. Jadi PTKP-nya kita nggak bagi lagi per hari, tapi udah aja 54 juta pure, tapi si upahnya itu harus disetahunkan. Itu yang membedakannya. Oke, semoga mengerti ya.